Ini bukan konten clickbait, ini gue bener-bener kecewa banget sama tenda Borneo Limited Edition nih, karena spesifikasi yang dikasih. Gue bener-bener kecewa, makanya sekarang gue review, gue kasih tahu kekecewaan gue gimana. Kita langsung aja ke videonya. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Oke, sekarang akhirnya gue kedatangan lagi nih tenda yang udah banyak di review nih sama channel-channel lain. Thank you banget yang udah review, dan memang followers gue pun, subscriber gue pun pada minta nih di review tenda Borneo Limited Edition. Ini adalah tenda yang berkolaborasi antara brand Mountain Insport dengan brand Grit Outdoor. Lebih tepatnya Mountain Insport Borneo 4 dan Grit Outdoor Japa 4 Pro. Jadi tenda ini tuh berkolaborasi untuk memperingati 25 tahun anniversary Tandike. Jadi ini tuh memang limited edition, emang bener-bener limited, nggak bakal diproduksi lagi. Semoga ya, karena memang kalau namanya limited edition, mungkin di tahun depan ketika emang stoknya udah habis, udah nggak bakal lu bisa temukan lagi di mana-mana, kecuali emang yang masih ada stoknya. Tapi mungkin pasti harganya bakalan mahal banget gitu kan, namanya juga untuk produk yang limited edition di sini. Nah, di sini gue akan bahas kekecewaan gue terhadap tenda si Borneo Limited Edition ini. Yang pasti dari segi spesifikasinya ya, spesifikasi yang dikasih oleh si tenda Borneo Limited Edition. Yang pertama, gue kasih gambaran dulu nih. Tenda ini kan yang tadi gue sebutin, ini antara Borneo dan Japa Pro ya. Kolaborasi, mereka tuh kolaborasi. Ekspektasi gue tuh udah tinggi banget terhadap tenda yang akan lahir nantinya, karena emang ini kolaborasi antara dua brand gede nih, yang sama-sama tendanya udah kita nikmatin dan kita udah tahu bagaimana kualitasnya, yang tentunya ya bagus untuk kualitasnya dari Mountain Insport dan Grit Outdoor. Bagus sesuai dengan harga yang mereka kasih lah ya. Jadi spesifikasi yang dipakai di Borneo Limited Edition ini itu sama persis dengan spesifikasi Borneo 4 yang lama. Dan sama persis juga dengan spesifikasi Japa Pro 4 dari Grit Outdoor. Jadi kalau lu tanya ke gua nih, Bang, bagusan mana Borneo yang lama dengan Borneo yang limited edition? Jawaban gua sama aja, nggak ada bedanya, beneran, kagak ada bedanya. Dari innernya, dari outernya, dari floornya, dari frame-nya, nggak ada bedanya. Jadi lu mau ngarepin apa dari spesifikasi gitu kan, dari tenda Borneo lama dengan Borneo yang limited edition. Dan juga kalau kita bandingin spesifikasi yang limited edition ini dibandingin dengan Grit Outdoor Japa 4 Pro, itu sama persis juga. Jadi memang mungkin ini ekspektasi gue aja yang terlalu tinggi ya terhadap kelahiran Borneo Limited Edition. Karena gue tuh dulu tuh ngiranya, wah ini bakalan cakep banget nih. Gue ngiranya tuh pasti ketika si Borneo Limited Edition ini lahir, itu pasti pakai frame aluminium alloy nih. Secara kan kolaborasi, dua brand gede loh. Terus untuk si floornya kayaknya pakai polyester nih, kalau nggak pakai nylon Oxford nih. Jadi ekspektasi gue tuh emang udah terlalu tinggi terhadap kelahiran dari si Borneo Limited Edition ini. Dan ternyata kolaborasinya itu sekedar hanya memang nama aja nih, yang mana spesifikasinya ini dibuat mirip, semirip mungkin di antara kedua tenda itu. Dan ketika gua tanya ke distributornya, memang ini emang untuk kenapa akhirnya tenda ini di-up, emang ini untuk memperingati 25 tahun Tandike aja, Bang, anniversary Tandike aja gitu kan. Jadi memang tidak ada spesifikasi yang spesial. Kalau kita banding-bandingkan ya, kita di sini kan ngomongin banding-bandingin, karena emang lu selalu nanya bagusan mana gitu kan. Jadi kalau emang kita ngomongin banding-bandingan antara Borneo lama dengan Borneo ini ya sama aja. Terus kalau kita bandingin antara Japa Pro 4 dengan tenda limited edition ini, Borneo ini ya sama aja gitu. Karena emang ketika kolaborasi, mereka memakai spesifikasi yang sama persis dengan kedua tenda itu, entah itu Borneo atau Japa 4 Pro. Itu bentuk kekecewaan gua terhadap ekspektasi gue sendiri sebetulnya, karena memang gue ekspektasinya tuh udah tinggi banget lah terhadap si tenda ini. Tapi kalau kita ngomongin perihal untuk limited edition ini, jadi lu yang udah beli sekarang nih tenda limited edition ini, bahkan udah punya di rumah gitu kan, lu orang yang beruntung banget, beneran orang yang beruntung banget. Karena gini, kalau namanya limited edition itu hanya akan beberapa orang aja yang punya terhadap tenda ini. Karena memang terbatas banget untuk diproduksi ya. Tahun depan nggak bakal diproduksi lagi. Apalagi tahun-tahun ke depannya nggak bakal ada lagi tenda ini. Karena emang ini
terbatas banget untuk jumlahnya. Gue nggak tahu persis untuk jumlahnya berapa yang beredar di Indonesia, yang diproduksi oleh si Tandike ini. Gue nggak tahu berapa jumlah persisnya. Yang pasti, lu yang sekarang udah punya tenda limited edition ini, lu orang-orang yang beruntung, karena lu nggak seberuntung teman-teman lain yang nggak punya tenda ini. Karena memang ya namanya limited edition, lu mempunyai kebanggaan tersendiri aja. Begitupun gue nih, gue kedatangan tenda ini ya gue bangga juga, karena teman-teman gue mungkin nggak punya nih. Nanti di gunung tuh, wah ini yang limited edition nih. Wah ini gue dulu nggak kebagian, wah dia beruntung banget kebagian. Jadi emang namanya produk limited edition, siapapun lu yang udah punya, lu harus bangga banget. Karena memang ini tidak akan dipunyai oleh orang lain yang tidak seberuntung lu ketika rebutan tenda dari limited edition ini. Itu kekecewaan sama kebanggaan juga buat gua sebetulnya punya tenda ini. Nah, pertanyaannya ini kan selalu aja merujuk kepada bagus gak bang dipakai di gunung-gunung di Indonesia untuk tenda ini. Gue bilang dari sekarang ini sangat-sangat mumpuni ketika dipakai di gunung-gunung di Indonesia. Gue pernah 2 kali nge-review tenda Borneo yang lama. Ya kita anggap aja kan sama nih spesifikasinya. Jadi ketika gue dulu nge-review tenda Borneo ya udah sama aja spesifikasinya. Yang membedakan itu hanya warna outer dan warna inner aja nantinya. Inner pun hanya bagian depan aja. Dan warna frame. Jadi yang ngebedain Borneo lama dengan Borneo yang sekarang itu hanya perbedaan dari warna aja. Ini dibuat warnanya merah karena memang kan kolaborasi tuh antara Japa dengan Borneo. Jadi dia ngambil warna yang Japa nih, yang warna merahnya. Kalau lu tanya lebih suka warna mana sih, gue lebih suka warna merah ini ya, karena emang warna merah ini tuh lebih pekat. Kalau warna oranye tuh lebih agak masih cerah gitu. Kalau warna bagusan ini. Jadi kalau pertanyaannya mampu nggak atau mumpuni nggak dipakai di gunung-gunung di Indonesia, sangat-sangat mampu dan sangat-sangat mumpuni. Gue pun udah pernah pakai ke gunung-gunung di Indonesia. Kita bahas aja langsung untuk si spesifikasinya, biar walaupun ini kesannya itu ngulang ya, cuman tetap harus gue omongin di sini karena ini benar-benar penting banget sehingga lu lebih yakin untuk membeli tenda dari Borneo Limited Edition ini. Kita bahas ke bagian outernya dulu nih. Ini memakai bahan 190T polyester dengan PU 2500. Ini jelas sangat-sangat aman. Kalau kita ngelihat angka 2500 itu benar-benar aman. Jadi ketika hujan deras di atas gunung, di gunung-gunung di Indonesia, ini tidak akan bocor karena emang PU-nya ini udah mumpuni untuk angkanya sendiri kan 2500. Terus kalau kita lihat ke bagian desainnya, ke bagian desain, ini desain-desain yang menjadi favorit pendaki-pendaki Indonesia sebetulnya, karena ketika lu mempunyai tenda ini lu nggak perlu membeli flysheet lagi karena emang udah ada teras di depan sini nih. Jadi ketika lu membeli tenda itu kan ada yang tenda dum aja gitu kan, buat tidur aja udah. Kalau emang mau masak tuh ya harus beli flysheet lagi untuk nambah ke depan. Ini nggak perlu karena emang untuk di bagian depan sini udah ada teras tambahan nih. Jadi teras tambahannya ini lumayan gede sebetulnya. Untuk panjangnya sendiri ini 100 cm. Kalau 100 cm itu udah cukup banget lah untuk di bagian sini nih. Ini untuk masak lu berdua duduk di sini ini cukup banget lah. Ini ada 2 pilihan sebetulnya nih. Bisa lu lipat nantinya atau lu pasang trekking pole di sini nih. Satu di kanan, satu di kiri. Jadi ketika lu emang pengen masak tapi posisinya itu agak gerimis, bisa lu pasang di sini aja. Jadi ketika lu masak tidak akan tertetesi air hujan karena memang dilindungi oleh bagian atap sini. Atau kalau emang posisinya lagi panas, gerah gitu kan, jadi nggak panas-panas amat, bisa lu lipat kayak gini biar kelihatannya lebih rapi aja. Kalau memang lu kebetulan, oh gua nggak bawa trekking pole nih bang, ya udah lu lipat aja biar rapi untuk si pintunya. Karena pintunya ini bisa dilipat lah, ada pengunciannya di sini. Itu tinggal lu cantol aja untuk pengunciannya. Seperti biasalah kalau untuk penguncian itu normal kalau untuk si tenda ini. Nah, jadi ini dia untuk terasnya nih. Nih, jadi ketika lu mau masak-masak di sini, ini masih bisa. Atau lu masak-masak berdua nih. Lu yang masak di sini kan, yang deket sama kompor, terus temen lu yang motong-motong, ini bisa banget. Atau sambil duduk di bagian dalam bisa juga. Karena emang untuk panjangnya sangat-sangat cukup lah untuk kebutuhan 4 orang gitu kan. Tapi kalau emang lu kurang puas dengan gedenya si teras ini, ya lu tinggal beli flysheet aja biar puas gitu kan. Terus kita lihat ke bagian dalam sini. Ini ada hal penting yang di bagian dalam sini yang perlu lu tahu, dan kemarin gue bikin story di Instagram, bang gue pernah pakai Borneo yang lama, untuk bagian outer dan bagian innernya itu terlalu deket bang, bagaimana solusinya nih? Ini sebetulnya udah sangat-sangat cukup nih kalau kita bilang, kalau kita membahas
jarak antara inner dengan jarak antara outer. Kenapa akhirnya harus ada jarak? Jadi ketika si tenda ini tertetes air hujan, kondensasi itu tidak langsung ke bagian inner sini netesnya, ke bawah langsung ke bagian tanah gitu. Jadi untuk jaraknya ini sebetulnya sangat-sangat ideal untuk sebuah tenda. Jadi ada yang nanya ke gua nih, kemarin kan gue bikin story tentang tenda Borneo ini. Ada yang bilang kondensasi di outer itu selalu netes ke bagian inner. Lu harus pasang di tali-tali ini nih. Tali ini lu harus pasang nih. Oke? Terus tali ini pun lu harus pasang nih. Jadi ketika tali depan atau tali pinggiran sini dipasang secara kencang gitu kan, itu menambah jauh nih jarak antara si inner dan si outer. Jadi emang harus diperhatiin lagi ketika pemasangan tenda ini harus benar-benar dipasang semua. Jadi kalau ditanya solusi bagaimana biar enggak rembes antara outer dan inner, karena ada temen gue yang berpengalaman gitu yang kemarin komen di Instagram, ya solusinya itu harus pasang tali-tali di kiri dan kanan itu harus benar-benar kencang semua. Jadi jarak antara inner dan outer itu nambah jauh gitu kan. Kalau untuk jarak inner dan outer ini udah sangat-sangat ideal lah menurut gue. Jadi kalau kejauhan pun itu tidak terlalu bagus sebetulnya. Kita langsung bahas ke bagian inner di sini. Ini bagian inner memang merah banget ya. Dan ini tuh ada dua pintu. Yang pertama pintunya itu pintu mesh dan pintu bahan-bahan polyester itu sendiri. Nih kita lihat dari sini. Nah, oke. Jadi pintunya ada dua nih. Ini pintu yang memakai bahan mesh dan ada pintu yang memakai bahan polyester di sini nih. Ada dua jadi pintunya. Tuh, ada dua bahan lah. Warnanya merah, sama-sama merah. Dan ini apa fungsinya nih? Fungsinya ketika lo emang pengen ada sirkulasi udara yang benar-benar maksimal, tapi nggak mau masuk nyamuk atau serangga lainnya, lu pakai yang mesh ini aja untuk pintunya. Jadi untuk pintu yang polyester itu dibuka aja dari bagian dalam dibukanya, nggak bisa dari bagian luar. Tapi kalau emang lu mau tidur, udara lagi dingin, lu harus ditutup dua-duanya. Meshnya ditutup dan bahan polyesternya pun ditutup. Jadi ketika mau tidur tuh nggak ada angin masuk dan tidur tetap nyaman lah. Kalau untuk fungsi dari pintu nih, kenapa akhirnya ada dua untuk pintunya. Kita ngebahas ke bagian innernya nih. Jadi bahan inner yang dipakai di sini memakai bahan 190T polyester. Jadi sebetulnya untuk kerapatannya itu sama untuk bagian outer dan bagian inner. Cuman bedanya bagian inner ini nggak ada PU karena nggak perlu. Kalau bagian outer perlu PU untuk menangkal hujan. Jadi ini ditambah PU. Jadi kalau untuk bahannya itu sama aja memakai bahan polyester dan 90% ini memakai bahan polyester semua untuk bagian dalamnya. Jadi bisa gue bilang ini salah satu tenda yang hangat. Karena kalau kita lihat dari komposisinya aja, ini bahan polyesternya itu lebih banyak, 90%. Untuk bahan mesh atau sirkulasi udara tuh hanya di bagian atas doang tuh, di bagian atas pojok malah satu doang. Makanya tadi gue bilang kan, ketika lo pengen sirkulasi udara yang bener-bener gede lagi, lo harus buka di bagian pintunya. Karena emang untuk si sirkulasi itu hanya di bagian atas sana doang tuh. Borneo ini pengen nunjukin nih tenda gua hangat nih. Lu nggak bakal kecewa lah ketika lu merasakan kehangatan atau merasakan dingin di gunung-gunung Indonesia. Sama tenda ini dikasih kehangatan karena memang komposisi innernya itu 90% bahan-bahan polyester. Yang bahan polyester ini ya lebih mampu menahan angin dibandingkan bahan-bahan mesh tentunya. Kalau mesh kan bolong-bolong. Makanya kenapa akhirnya pintunya dua, ketika butuh sirkulasi udara lebih banyak ya pintu yang bahan polyester dibuka, lu pakai pintu yang mesh doang. Di bagian dalam sini ada dua saku di kiri ya, ini untuk nyimpen handphone. Terus ada dua saku lagi di bagian kanan nih, jadi untuk menyimpan handphone, mungkin antangin atau balsem atau apapun bisa di saku-saku situ. Jadi ketika lu butuh tuh langsung diambil secara cepat. Dan ada satu untuk gantungan nih, untuk gantungan lampu tenda di bagian atas sini. Nah ini, untuk gantungan lampu tenda ini normal aja, jadi bisa lu gantung seperti itu aja, tergantung bagaimana bentuk lampu tenda lu nantinya. Terus kita bahas ke bagian yang terakhir, yaitu bagian floor atau bagian lantai dari Borneo Limited Edition ini. Masih sama, masih menggunakan bahan PE, semacam terpal gitu. Jadi untuk si tenda Borneo ini, bagian floornya itu tebal, udah tebal, jadi nggak perlu footprint lagi. Karena untuk bahan-bahan terpal kan emang tebal ya. Nah, suka ada yang nanya nih, gue jelasin lagi nih. Lebih bagus mana bang sebetulnya bahan-bahan lantai itu untuk terpal atau bahan-bahan polyester yang tipis?
Kalau kita ngomongin bagus atau ngomongin ketahanan, lebih bagus terpal karena jelas ini cocok untuk karakter di gunung-gunung di Indonesia karena karakternya itu kan banyak-banyak akar, banyak batu gitu kan untuk si bagian tanah-tanahnya. Jadi untuk bahan terpal kayak gini tidak mudah untuk sobek. Sebaliknya ketika lo memilih tenda yang lantainya itu bahan-bahan polyester atau nylon yang tipis, itu akan mudah rentan untuk sobek. Makanya butuh yang namanya footprint. Jadi ketika sobek itu ya bagian footprintnya aja di bagian alas dari tenda itu sendiri tidak sobek. Tapi kalau kita ngomongin beratan mana, tentunya ketika lo memilih tenda yang mempunyai floor itu terpal, itu akan menambah bobot kepada tenda lo. Sebaliknya ketika lo memilih tenda yang mempunyai floor atau lantainya itu polyester atau nylon, itu akan lebih meringankan tenda lo karena kontribusi berat dari terpal itu lumayan gede. Makanya ketika tenda-tenda ultralight yang mana mungkin pakai terpal kan paling pakai nylon atau pakai polyester. Jadi ada plus minusnya lah. Tapi kalau kita nanyanya cocok mana nih dipakai di gunung-gunung Indonesia, tentunya terpal karena lebih kuat. Karena di kita yang tadi gua sebutin itu banyak batu dan banyak akar. Oke sih, menurut gua ini pembahasan tenda yang ketiga kalinya gua ngebahas tenda Borneo karena spesifikasinya kan sama aja ya. Jadi ya kalau emang lu nanyanya perbedaannya apa Borneo lama sama Borneo yang baru, ya sama aja gitu kan. Kalau emang lu sekarang udah punya Borneo 4 di rumah yang lama, ya udah sama aja gitu kan. Terus kalau emang lu udah punya Japa 4 Pro, ya udah sama aja karena emang nggak ada bedanya. Karena emang kolaborasi antara Mountain Sport Borneo 4 dengan Grid Outdoor Japa 4 Pro itu hanya menggabungkan nama. Akhirnya lahir tenda ini dengan spesifikasi yang sama dengan Borneo dan spesifikasi yang sama dengan si Japa 4 Pro. Jadi sama aja lah, yang membedakan hanya warna aja. Dan gue bilang sekali lagi di sini, lu harus bangga yang udah punya tenda ini karena temen-temen lu mungkin gak bakal punya tenda ini karena emang tenda ini limited edition, terbatas banget untuk diproduksinya. Lu jangan harap tahun depan akan diproduksi, nggak bakal, semoga ya. Karena memang kalau emang namanya limited edition, ya udah stok yang sekarang ada di Indonesia udah nggak bakal ditambah lagi, itu namanya limited edition. Oke. Kalau emang lu punya tenda ini kayak gua sekarang, lu beruntung banget karena memang kita beda dari yang lain nih. Punya tenda limited edition. Ketika di gunung pun orang-orang pada tahu nih, anjir nih tenda yang gua incer kemarin gua kebagian, ternyata dia punya nih. Kita harus bangga dengan itu. Kalau emang lu pengen nonton review gua tentang tenda Borneo yang lama ataupun Japa 4 Pro, udah gua cantumin di sini aja atau enggak di deskripsi video, nanti ada linknya. Itu review tenda Borneo lama dengan review tenda Japa 4 Pro dari Grid Outdoor. Jadi emang kalau emang lu puas atau mungkin nggak percaya dengan yang gue review sekarang, gue pengen nonton aja bang, ya udah lu tonton aja. Udah gue cantumin untuk link videonya di deskripsi atau di kiri sini. Oke, kalau emang lu suka dengan tenda ini, mumpung masih ada stoknya tapi terbatas banget. Karena memang ini gue dapetinnya di toko Kilimanjaro Outdoor Store. Kemarin gue tanya gitu kan, stoknya banyak ke bang? Sedikit bang, karena emang namanya limited edition cuma dikit banget. Jadi kalau emang lu mau tenda ini, lu buruan sikat aja dengan klik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Oke, thank you banget. Kalau emang lu suka sama video ini, sama channel ini, silahkan di like sama di share aja. Jangan lupa juga untuk subscribe. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.